dipermudah dalam proses belajarnya, mari kita kenal dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Nisa. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku, badanku, pikiranku, fresh, fresh, fresh. Oke, baik. Coba Bunda Dah mau tanya dulu, hari ini siapa yang udah buang sampah di rumah? Oh, buang sampah apa? Buang sampah bekas makan malam beli makan di pasar. Oh, udah di pasar. Dibuangnya kemana? Tong sampah. Tong sampah. Ada yang tahu nggak kalau dari tong sampah dibuangnya kemana? Mama. Ke mama. Terus. Aku mah ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil. Ya. Oh, tong sampah. Sampah. Oke, itu udah buang sampah dengan benar ya ke tong sampah, nggak buang ke sungai. Nah, sama halnya dengan pekan lalu kita sudah belajar tentang sampah. Kalau sampah itu ada berapa aja sih jenisnya? Tiga. Ada sampah Organik, anorganik, dan B3. B3 itu apa? Sampah yang bekas suntikan. Bahaya dan beracun. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang cara mengolah sampah dengan tepat. Ini sudah siap alat tulisnya? Iya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Let's go. Yeay. Coba, Bunda Dah kan sudah bagikan ya bahan ajarnya sudah? Sudah. Nah, sekarang coba kita perhatikan halaman yang pertama adalah tentang tragedi. Tentang tragedi apa ya? TPS Lebih Gajah. Iya, ada kasus nyata tragedi TPS Lebih Gajah di Cimahi. Kenapa ya? Ledakan. Mati bersama. Iya. Benar. Ya. Iya. Dan longsor. 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 Kemudian Ada yang Ada yang meninggal. ada yang meninggal. Rumahnya hancur. Iya, rumahnya hancur. Sungai tercemar. Sungai tercemar. Kemudian Banyak keluarga yang kehilangan anak kecil. Inilah ya, karena dari akibat dari sampah yang tidak dikelola dengan benar bisa jadi apa? Bencana. Iya, bencana dan perubahan lingkungan ya di sekitar kita. Bisa saja dari sampah yang banyak itu menggunung ketika meledak, apa yang terjadi? Kok bisa meledak? Kok itu teh, Bu? Nah, kenapa ya bisa meledak? Ini sudah berkelompok kan duduknya ya? Sudah. Oke, ini kelompok 1 dan ini kelompok. Dua. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di kegiatan 1. Di kegiatan 1, coba kita menebak-nebak apa yang terjadi dengan TPS atau tempat pembuangan sampah di Lebih Gajah ini bisa meledak. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan ledakannya? Nah, coba anak-anak jawab dulu dari pertanyaan yang ada di kegiatan 1, kemudian kita akan bahas. Mari kita bahas kegiatan 1. Setelah anak-anak mengamati foto tentang tragedi Lebih Gajah, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, coba Denisa boleh tolong bacakan soalnya? Apa yang kalian rasakan setelah melihat dampak tragedi Lebih Gajah? Nah, apa yang kalian rasakan? Sedih. Kasihan. Ada lagi? Empati. Iya, ada rasa empati ya. Oke, selanjutnya nomor 2, Ridho boleh tolong bacakan soalnya. Boleh Bu. Yang nomor 2, menurut kalian apa penyebab sampah di TPS Lebih Gajah bisa meledak dan longsor? Iya, kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa berargumen? Karena sampah yang menumpuk. Coba angkat tangannya. Karena pengelolaan sampahnya tidak benar, Ibu, menumpuk begitu saja. Oke, sampahnya menumpuk begitu saja tidak diolah dengan Baik. menumpuk dan tidak diolah. Kemudian tadi menurut Kak Fadina bagaimana? Sama, Bu, menumpuk. Oh, sama menumpuk. Oke. Baik. Nah, coba kita bahas ya. Nih, menumpuk
menumpuk dan tidak diolah. Kalau menumpuk, kira-kira sampah apa saja yang ada di kumpulan itu yang Bercampur, Bu. Campur-campur. Organik. Ada organik, kemudian anorganik, kemudian B3. B3. Kalau dari sampah organik, sampah-sampahnya jenisnya apa ya? Sayur apa? Buah-buahan. Sayur sama sayur, buah, sisa makanan. Daun. Kemudian kalau organik, Plastik. botol. Ya, plastik, botol. Kaleng. Oke, good. Nah, kalau B3 contohnya baterai. Ya, suntikan bahaya ya. Baterai. Infusan baterai lampu ya. Baterai lampu. Kalau bekas motor, Bu. Bekas apa? Motor. Bekas motor oli. Motor-motornya kelangkaan. Oh, mesin-mesinnya ya. Ya, mesin-mesin juga masuk ke sampah yang berbahaya. Nah, coba kita lihat satu-satu. Kira-kira yang bisa menyebabkan meledak ini bagian mana ya? B3. Bisa B3 karena mengandung nih ya. Tuh, ada baterai, ada mesin-mesin yang terkumpul. Kemudian ada lagi satu jenis sampah yang bisa menyebabkan meledak. Apa, Bu? Sayuran. Betul. Masuk ke jenis sampah organik. Kan nanti busuk, Bu. Betul, kata Rido, busuk. Kata bisa? Iya. Karena sampah ini bisa busuk. Ada. Ketika busuk, makanan ini, sisa makanan atau sayur dan buah akan menghasilkan suatu gas. Nah, menghasilkan suatu gas itu adalah gas metana. Yang jika terus ditumpuk, misalkan sampah organiknya ada di bawah, di atasnya ada B3, di atasnya ada anorganik. Ketika meledak, sampah-sampahnya bisa jatuh kemana-mana. Tidak, nah makanya ini dampak dari tidak diolah. Bahaya. Betul. Sampai sini paham? Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Boleh lihat teman dibacakan soalnya? Bagaimana hubungan antara perilaku manusia membuang sampah dengan bencana yang terjadi? Iya, Perilakunya itu perilaku yang memilah sampah secara tidak benar, Ibu. Iya, betul. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Sampah yang tidak dipilah akan menumpuk dan bencana. Iya, akan menimbulkan bencana. Jadi, dampak dari manusia yang tidak mengolah sampahnya dengan benar akan berimbas ke Semua orang. iya, ke semua orang, ke lingkungan, ke ekosistem. Soalnya apa? Boleh dibacakan? Oke. Ya. Apakah kejadian seperti ini bisa terjadi di daerah kita? Nah, bakal bisa nggak ya? Bisa. Bisa, kenapa bisa? Mengapa bisa terjadi? Tuh, coba, Bun ada pengen ngacung, siapa yang bisa jawabnya? Kenapa bisa terjadi? Apakah kejadiannya bisa terjadi lagi di masa yang akan mendatang? Bisa. Bisa. Kalau terus-terusan membuang sampah di situ sehingga sampahnya jadi menumpuk jadi gunung sampah. ya, tidak diolah dengan baik. Hebat, bisa. Kalau dari Rido tadi katanya nggak akan terjadi, kenapa? Iya, Bu, soalnya di daerahku nggak ada tempat kayak gitu. Oh, jadi terkelola dengan baik. Iya, Bu. Kalau udah nggak ada, Ya. apa-apa. Berarti daerah rumah Rido ada di mana? Di Lembang. Oh, di Lembang. Berarti nanti kapan-kapan kita main ya ke Lembang ya, supaya lihat cara pengelolaan sampah di dekat rumah Rido. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham. Nah, maka dari itu, ketika kalian tahu dampak bahwa sampah tidak dipilah itu mengakibatkan bencana yang besar, di sini coba buka kegiatan 2. Mari kita pilah sampah. Nah, di sini ada mobil apa ya? Mobil sampah. Ya, mobil sampah. Kemudian ada tempat sampah. ya, ada tempat sampah. Sampah. Ya, ada sampah juga. Sampah. Nah, di sini anak-anak coba kelompokkan mana sampah-sampah yang termasuk ke sampah organik, anorganik dan juga B3. Di sini kegiatannya kita akan menggunting, menempel dan mengelompokkan. Di sini Bun Ada punya gunting dan lemnya. Ketika menggunakan gunting harus hati-hati. Oke? Oke. Ini Bun Ada kasih dan lemnya.
Silakan. Ada yang bisa Ibu bantu? Aman semuanya? Aman Aman, Ibu. Baik. Semuanya sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Sudah selesai? Sudah. Coba siapa dulu kelompok yang mau maju ke depan? Kelompok satu yang ini perwakilannya saja. Coba satu sampah saja ya, satu kategori sampah. Mana saja yang termasuk ke sampah organik? Sampah organik ini kol. Ya, kol. Terus ada ini bekas sayuran. Ya, sayuran. Apa sih Bu ini kan? Terong. Ya, betul. Ada bekas semangka, pisang, apel. Ini apa Bu? Juga. Iya, masih Jeruk, bawang bombay, apalagi terus bekas telur, keju. Ini pokoknya ini nih. Oke, baik. Berarti, nah kalau di daerah sini ada nggak ya yang masuk ke sampah organik? Oh, tidak ada. Ada. Ini apa? Ini teh gambar apa Bu? Itu teh, ini adalah gambar tahu kayu bekas. Oh, berarti itu bisa masuk ke sini. Iya betul. Serabut kayu masuk ke mana? Sampah organik. Betul. Terus kalau ini kalau udah jadi padi yang kering namanya apa? Jerami. Iya. Jerami. Kalau jerami masuk ke mana ya? Organik karena tumbuhan. Iya betul. Berarti kalau misalkan kita simpulkan sampah organik ini adalah sampah dari sisa makhluk Hidup. Terima kasih Denisa. Oke, dari kelompok 2 boleh? Boleh. Fadina yang organik ya. Organik. Apa saja yang termasuk ke sampah organik? Gua organik ada di sini, nggak ada di sini botol. Botol apa ya? Botol biasanya kecap, saus, plastik. terus ini botol plastik, ini botol kaca, organik. Terus kaleng. Ya betul. Ini sendok, ini kayak sedotan. Betul. Sedotan lagi kayaknya tisu atau kotak susu, kaleng lagi Ya. tapi ini mah organik. Oke, itu apa ya? Jeruk. Ya kalau sosis berarti masuknya ke? Iya. Oke, plastik sosisnya ada? Iya betul, plastik sosisnya ada. Dari berarti bisa kita simpulkan kalau sampah anorganik itu sampah ya? Sampah yang sisa-sisa dipakai manusia. Iya, yang tidak bisa Diuraikan secara serentak. Iya, secara Nggak busuk, nggak busuk. Iya, tidak busuk. Terima kasih, Fadina. Nah, sekarang kita bahas ke sampah yang B3. B3 itu bahan berbahaya dan Racun. apa saja ya? Baterai, obat-obatan, Iya, obat-obatan yang sudah kadaluarsa ya. lampu. Lampu. Oke, yuk semuanya tepuk tangan dulu. Nah, kita hebat bisa mengkategorikan sampah-sampah. Nah, karena fokus kita adalah akan mengolah sampah organik, kira-kira hal apa yang bisa menjadi langkah awal yang bagus untuk mengolah sampah organik? Dipilah. Pilih. Ya, dipilih. Kemudian dijadikan apa ya? Sampah organik. Kreasi. Sampah organik. Organik. Kompos. Pupuk kompos. Di sini yang pernah dengar apa itu pupuk kompos? Tahu. Apa itu Pernah pupuk kompos? dengar, Ibu. Gunanya untuk penyuburkan tanah. Betul. Menyuburkan tanah ya salah satunya. Nah, membuat kompos. Nah, sekarang kita akan belajar dulu apa ya itu kompos. Nah, kompos itu adalah, coba dibaca, siapa yang baca? Aku. Boleh, Delia. Kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian sampah organik oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, cacing. Nah, oke. Maka dari itu harusnya di TPS Uli Gajah supaya tidak terjadi lagi gitu ya, sesuai dengan kasus yang sebelumnya. Pentingnya untuk mengolah sampah organik menjadi
Pupuk. Iya, jadi pupuk kompos supaya bahan yang harusnya busuk itu busuk dengan sendirinya. Busuk dengan sendirinya dengan papan. Bermanfaat. Iya, betul, dan bermanfaat. Bermanfaatnya untuk siapa ya? Kita sendiri. Khususnya Petani. tumbuhan dan Aku. Oh, tanah ibu. Oke, good. Nah, kemudian ada manfaat kompos. Yang pertama, Menyuburkan tanah dan tanaman. ya, di sini ada yang di rumahnya menggunakan pot hias-hiasan tanaman? Ada. Ada. Nanti ketika kita akan mempraktekkan kompos, bisa digunakan kan tanamannya yang ada di rumah ya. Dia dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Bisa dibaca ya di sini ya. Dan yang paling penting adalah bisa Dijual. Kalau dijual dapat uang nggak ya? Dapat. Uangnya bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Nabung. Nabung. Betul, untuk nabung. Good. Ibu, Ya. apa pupuk domba bisa jadi pupuk ibu? Kenapa pupuk domba bisa jadi pupuk? Karena Berasal dari- ikan apa? Kotorannya. Ya, kotoran domba. Kotoran domba juga di kotorannya itu mengandung bahan-bahan yang bisa diurai dan bagus untuk tanaman. Pantesan subur ibu. Iya, betul. Salah satunya dari kotoran hewan besar. Oke, baik. Tadi setelah kita mengelompokkan sampah organik, anorganik, dan B3, kira-kira di sampah organik ada 2 jenis bahan yang bisa kita jadikan sebagai kompos. Bahan apa saja ya? Yang pertama nih, dari coba Bunda kasih lihat gambarnya lagi. Nah, ada bahan-bahan ini nih, warna apa nih? Hijau. Ya, ada bahan hijau. Bahan hijau ini mengandung banyak air dan protein. Dia fokusnya bisa memberi makanan untuk mikroorganisme. Jadi bisa penguraiannya itu, pembusukannya itu bisa sempurna. Dan yang kedua ada bahan ini nih yang tadi, bahan apa? Coklat Ya, bahan coklat itu apa ya? mengandung serat dan energi. Betul, dan kemudian membuat kompos tidak terlalu Basah. Nah, coba kita identifikasi bersama. Kalau sampah sisa makanan itu pasti ada cairannya atau tidak? Iya. Ya. Ada baunya juga. Nah, ada baunya juga. Berarti itu sampahnya sampah yang basah. Ya, yang berair. Kalau yang ini sampahnya sampah kering. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat kompos dengan komposisi yang tepat. Oke. Nah, sebelum kita menguji coba kompos yang dengan komposisi yang tepat, mari kita cek fokusnya dulu. Tepuk pagi, tepuknya sekali, tepuk siang, tepuk malam, siang, Ya. tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, masih fokus ya? Masih. Nah, ternyata untuk merancang kompos itu tidak sembarangan. Kita harus punya dasarnya, kita harus punya ilmunya dan pengetahuannya supaya kita bisa menghasilkan pupuk kompos yang bagus. Nah, sekarang perhatikan, Bunda akan mencoba 2 percobaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Masing-masingnya 1 percobaan ya. Nanti kita amati dan analisis bersama. Untuk kelompok 1, oke, maka dari itu kita coba analisis ya. Untuk kelompok 1 terdiri dari kulit buah, kemudian sisa sayur, dan sedikit tanah. Untuk kelompok 2, daun kering, sisa sayur, tanah,
Coba. Sudah semuanya dicatat? Sudah. Coba boleh berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Apakah dengan komposisi yang seperti ini kita akan menghasilkan kompos yang tepat? Atau dengan komposisi yang kelompok 2 kita bisa menghasilkan kompos yang tepat? Sudah Ibu sampaikan, untuk membuat kompos itu harus terdiri dari bahan Coklat dan bahan hijau. dengan seimbang. Bagaimana ya proporsinya? Oke, semuanya sudah berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah. Nah, mari kita bahas bersama. Coba Bu Nada mau dari kelompok 1 dulu, boleh? Apa Bu? Ya, itu. Di situ aja Bu. Di sini aja. Kalau dari kelompok 1 itu nggak bisa jadi pupuk. Oh, tidak bisa. Tidak bisa jadi pupuk. Kenapa? Syarat jadi pupuk itu harus ada bahan hijau dan bahan coklat. Oke. Sedangkan dan bahan-bahan yang kelompok 1 itu hanya bahan hijau saja. Dan kalau bahan hijau itu kan gampang basah ya. Iya. Itu kan kulit buah sama sisa sayur itu kan bahan hijau basah semua. Iya. Ditambah sedikit tanah juga nggak akan nanggu, jadi itu tidak bisa jadi pupuk. Nanti bau. Betul. Oke, good ya. Kelompok 1. Yeay. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, betul. Apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 oleh Denisa dan Imel. Karena di sini hanya ada kulit buah dan sisa sayur yang mana hanya sampah dari bahan hijau yang basah. Karena ditambahnya sedikit tanah. Jadi akan menghasilkan kompos yang bau dan teksturnya basah lembek ya. Jadi ini kurang efektif untuk menjadi kompos yang tepat. Nah, berarti coba sekarang dari kelompok 2, bagaimana hasil diskusinya? Tadi ini Bu sama Nah, katanya bisa. Oh, boleh. Oh ya, karena kita dapat daun kering, bahan coklat, sayur, bahan hijau. Syarat untuk kompos yang bagus, hanya bahan coklat sama bahan hijau. Terus dicampur tanah dan air sedikit, tidak akan basah, tidak akan bau karena komposisinya atau campurannya pas. Oke, betul namanya. Nah, betul ya, dari kelompok 2 hasilnya ternyata benar. Jika terdiri dari bahan coklat, bahan hijau ditambah tanah dan air secukupnya atau sebagai bentuk aktivasi pupuk akan menghasilkan kompos dengan komposisi yang pas atau tepat. Betul ya. Nah, berarti ketika nanti anak-anak akan membuat kompos, apa yang harus dilakukan? Harus ada bahan coklat Dan dan bahan bahan hijau ditambah dengan tanah sebagai aktivator. Yeay. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah, kita sudah sampai di akhir dari pembelajaran hari ini. Coba, mari kita simpulkan bersama ya. Hari ini anak-anak sudah belajar apa saja? Sampah itu terdiri dari berapa jenis? 3. Sampah apa? Organik, anorganik, dan ketiga. Oke, good. Kalau organik itu sampah apa? Sisa Dari makanan makhluk Hidup. hidup Kalau sampah anorganik? plastik yang sisa Diurai. Kalau sampah B3? berbahaya, Betul. Supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti meledaknya TPS di Lewi Gajah, apa yang harus kita lakukan? diolah, Dipilah dengan baik dan dan benar. benar. Oke, dengan baik dan tepat. Jadi membuang sampah di tempatnya aja juga tidak cukup ya. Harus membuang sampah dan juga dipilah. Sesuai dengan jenisnya. Oke, good. Salah satu cara untuk mengolah sampah organik adalah dengan bagaimana ya? Pupuk kompos. Ya, dengan membuat kompos. Dengan komposisinya bagaimana?
penting supaya tidak terjadi seperti TPS Lewi Gajah. Ya. Meledak ibu. Iya, supaya tidak meledak. Kemudian apa lagi? Tidak Ya. bau, tidak bau, tidak longsor, lingkungan. tidak mencemari lingkungan. Hebat. Nah, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan supaya lingkungan kita bisa bersih dan aman untuk ditinggali sampai masa depan nanti? Berarti ibu kalau jajan juga jangan jajan yang tempatnya dari plastik. Betul. Ibu harus bawa ini. Bu. Iya, harus bawa botol sendiri. Berarti komitmennya nanti anak-anak ketika jajan harus bawa Tablet, dan apa tempat makan. anak-anak sendiri. Kemudian jika mengolah sampah, jika punya sampah plastik harus diolah. Jika punya sampah organik harus Dijadikan pupuk. ya bisa dijadikan pupuk. Nah, maka dari itu di pertemuan selanjutnya kita akan praktik membuat produk kompos ini akan menjadi asesmen atau hasil dari pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ibu, Ya. nanti buat minggu depan kita harus bawa apa, Bu? Buat Nah, ininya. buat minggu depan nanti anak-anak bawa ember atau botol plastik yang besar. Kemudian iya, sampah-sampahnya dari sampah bahan hijau dan bahan coklat nanti akan ibu sampaikan di grup WhatsApp ya. Siap, Ibu. Nanti dibantu disiapkan oleh orang tua, oke? Oke. Jika sampah diolah dengan baik dan benar, berarti kita akan menghasilkan lingkungan yang bersih. lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita memperhatikan lingkungan. Oke, hari ini alhamdulillah anak-anak sudah belajar dengan baik, sudah belajar dengan hebat, dan insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya untuk anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu Nada cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nah, mari kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Yes, yes. Yes, oke, alhamdulillah. Semoga lebih bermanfaat. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, akan baik kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.